Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, nama saya Nurul Aulia Rahma dari kelas 1E dengan NIM S1D022131 akan mempresentasikan materi mengenai pilar pendidikan dari mata kuliah pengantar pendidikan. Nah, seperti yang kita tahu, pilar pendidikan itu dibagi menjadi 4. Pilar yang pertama adalah learning to know, yang berarti belajar untuk mengetahui, belajar untuk mencari tahu. Pilar ini berisi tingkatan yang paling dasar dalam mencari ilmu pengetahuan, yakni untuk dapat mengetahui dan kemudian memahami objek-objek real maupun ide-ide abstrak yang ada di sekitar mereka. Stojanowska menggarisbawahi bahwa pada hakikatnya belajar untuk mengetahui sebenarnya sama halnya dengan mempelajari bagaimana seharusnya seseorang belajar. Tidak hanya sekedar mencukupi diri dengan pengetahuan-pengetahuan yang ada di luar kepala. Lebih lanjut disampaikan bahwa tujuan belajar untuk mengetahui ini adalah untuk menguasai pengetahuan yang sifatnya divergen, sangat luas dan kompleks yang selalu berkembang dari waktu ke waktu. Akan tetapi, perlu diingat bahwa untuk mempelajari suatu pengetahuan secara mendalam, seseorang dapat pula mempelajari pengetahuan yang luas tadi dengan spesialisasi tertentu, alias melihat unit-unit yang lebih kecil untuk dapat menguatkan gambaran umumnya terhadap suatu pengetahuan. Nah, pilar kedua adalah learning to do, yang berarti belajar untuk melakukan sesuatu. Artinya, seseorang belajar untuk dapat menggunakan pengetahuan tersebut secara praktikal dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun secara umum pengertian belajar ini berkaitan dengan tujuan di sekolah kejuruan, di mana mempersiapkan peserta didik untuk dapat mengaplikasikan pengetahuan di dunia kerja, kita perlu melihatnya dengan sudut pandang yang lebih luas. Pada dasarnya, pendidikan berperan besar dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik di berbagai sektor, termaksud perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Untuk dapat melakukan berbagai inovasi dan pemikiran-pemikiran kreatif, kegiatan belajar hendaknya diprioritaskan pada pemerolehan pengetahuan baru yang dapat ditransformasikan pada pemecahan masalah dan gagasan inovatif, serta krisis untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Selanjutnya, pilar ketiga adalah learning to live together, yang berarti belajar untuk dapat hidup bersama dengan orang lain. Dalam kaitannya dengan kecakapan abad ke-21, belajar satu ini berkaitan dengan keterampilan untuk dapat berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang lain sehingga seseorang dapat mencapai target pribadi maupun target bersama kelompok maupun yang sifatnya universal bagi kesejahteraan umat manusia. Kita ketahui bahwa dalam menjalani kehidupan di dunia, akan banyak konflik yang disebabkan pergesekan kepribadian individu dan kepentingan yang ingin dicapai. Oleh karenanya, belajar untuk hidup bersama ini penting sehingga setiap individu dapat saling menghargai perbedaan. Dengan demikian, seseorang mampu mengoptimalkan potensi masing-masing sehingga dapat menghasilkan yang terbaik tanpa menjatuhkan maupun merugikan pihak lain. Nah, pilar yang terakhir adalah learning to be, yang secara harfiah dapat diartikan sebagai belajar untuk menjadi. Kata menjadi yang seolah-olah menggantung di akhir kalimat ini mengacu pada hakikat pendidikan sebagai upaya memanusiakan manusia. Dalam hal ini, learning to be berarti bagaimana melalui pendidikan seorang dapat belajar untuk menjadi manusia-manusia yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia, unik sesuai ciri khas masing-masing, dan menyadari secara utuh bahwa ia dapat mengembangkan seluruh kemampuannya dengan bertolak dari akal dan budi yang dibekali oleh Sang Pencipta. Nah, selanjutnya adalah ulasan artikel. Berdasarkan artikel yang tertera di layar, pendidikan di Indonesia cukup memprihatinkan. Menurut Program for International Student Assessment atau PISA, sejak bergabung pada tahun 2000, Indonesia menempati urutan ke-39 dari 41 negara. Posisi Indonesia sebenarnya mengalami perkembangan pada survei pada tahun 2015. Namun, tahun 2018 dari penilaian PISA, pendidikan di Indonesia kembali menurun, menempati posisi ke-71 dari total 78 negara. Terkait rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia, Iksat, pemerhati pendidikan yang juga penggagas Sekolah Ilmuwan Minangkabau, mengatakan banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah SDM dari para tenaga pendidik sendiri. Faktor
Karena di lapangan, sebagian besar orang yang menempuh pendidikan pada jurusan kependidikan bukanlah dari kalangan yang mempunyai prestasi akademik terbaik menurut surveinya. Nah, yang terakhir adalah apa yang akan saya lakukan sebagai pendidik untuk mengimplementasikan pilar pendidikan secara real. Nah, hal yang akan saya lakukan adalah tentu saja menerapkan 4 pilar tersebut dalam kelas yang akan saya ajar nantinya, yaitu dengan memastikan mereka mengetahui dan melakukan apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab mereka. Lalu, saya akan membuat mereka melakukan tugas secara berkelompok dengan proyek yang akan mengasah kekreativitasan mereka sehingga anak didik saya bisa tahu apa yang menjadi bakat mereka di suatu hari nanti. Nah, untuk saat ini, hanya ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai apa yang akan saya lakukan sebagai pendidik di masa depan nanti. Tentu saja jika saya mendapatkan ide yang lebih bagus atau mendapatkan ide-ide lainnya setelah ini, tentu saja saya akan mengimplementasikannya pada saat saya mendidik anak murid saya nanti. Nah, terima kasih telah menyimak presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.